Bismillahirrahmanirrahim. Inqiradu zakatin naqdaini minal dhahabi wal fiddati. Inqiradu zakatin naqdain, hilangnya zakat dua mata uang, minal dhahabi wal fiddati, yaitu berupa emas dan perak. Jadi dulu kan Islam mata uangnya itu dua, kalau nggak emas ya perak. Nah sekarang sudah tidak digunakan lagi. Inna zakata fardun min furudil Islam. Sesungguhnya zakat fardun itu fardu min furudil Islam, di antara beberapa kefarduan yang ada dalam Islam. Thabatat fardiyatuha bil kitabi wa sunnatin nabawiyah. Thabatat sudah ditetapkan, fardiyatuha kefarduannya, bil kitabi baik dalam Al-Quran, wa sunnati maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Allati bayyanat anwa'al amwalil lati tajibu fiha wa maqadiraha wa syurutal wujub. Yang mana di dalam hadis itu sudah menjelaskan anwa'al amwal, jenis-jenis harta yang disakati, wa maqadiraha, dan kira-kiranya berapa yang harus dikeluarkannya, wa syurutal wujubi, dan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat tersebut. Jadi hal demikian ini sudah diatur dalam sunnah Rasulullah SAW. Wahia, adapun zakat, fariidatun dzatu atharin ba'idin fil mujtama'i, bahwasanya zakat itu sebuah kefarduan, kewajiban yang memiliki dampak, dzatu atharin, yang memiliki labet, yang memiliki dampak, ba'idin, yang jauh, fil mujtama'i, dalam masyarakat. Jadi manfaatnya ini sangat meluas sekali dalam kehidupan sosial. Di antaranya apa? Minal wujhatil istimaiyah, dari sisi sosial, wal iktisadiyah, ekonomi, wal maliyah, dan harta. Jadi zakat ini di samping ibadah yang sifatnya itu horizontal, itu juga ya vertikal. Jadi ada sisi ibadah kepada Allah, juga ada ibadah sosial. Ini pentingnya zakat. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Hablum minallah, juga hablum minan nas. Nah, dari sini makanya orang Islam itu harus mampu, setidaknya jangan menerima zakat, tapi kalau bisa memberikan zakat. Ini salah satu ajakannya biar kita semangat bekerja untuk nabung, tidak hidup boros. Kemudian ketika punya harta banyak, itu harus dikeluarkan zakat. Artinya tidak boleh boros, tapi begitu mencapai mencapai nisabnya, maka tidak boleh pelit. Artinya harus mengeluarkan zakat. Fauqa annaha ibadatun taqumu 'ala niyyah. Di atas zakat itu juga ternilai ibadah. Jadi ini satu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung sekalian dua gitu. Satu bernilai ibadah kepada Allah, dan yang kedua ini bernilai sosial. Jadi orang kalau suka zakat, sering zakat kepada tetangga, itu kan pasti akan punya teman banyak, akan baik dengan tetangga, sosialnya itu akan baik. Ini yang maksudnya dinamakan zakat itu sekaligus dua kebaikan yang terkandung dalam satu ibadah tersebut. Wal ibadatu fil islami yanbaghi at-tawaqqufu 'inda nususiha duna tajawuziha illa biqadri ad-darurat at-tashri'iyyah wa bil qawaid al-usuliyyah al-muqarrarah. Wal ibadat, adapun ibadah-ibadah fil islami, dalam Islam, yang bagi at-tawaqqufu, hendaknya itu tawakuf, maksudnya bersemayam, inda nususiha, di dalam nas-nas agama,
atau ketentuan agama duna tajawuziha, tanpa ada melampaui batas yang sudah ditentukan oleh nas, illa biqadrid darurati, kecuali dengan adanya unsur darurat at-tasyri'iyah, secara legalitas atau secara agama. Di samping itu apa pedomannya? Wabil qawaidil usuliyah, dan juga dengan atas dasar kaidah-kaidah usul al-muqarrarah yang sudah ditetapkan oleh para ulama sebelumnya. Jadi ibadah Islam itu kan semuanya sudah ada garisnya. Begitu juga zakat itu. Jadi kalau misalkan zakatnya kambing, onta, itu kan sudah ditentukan oleh ulama tersebut. Waqad ajma'al muslimuna ala wujubiz zakati fin nuqudi min adh-dhahabi wal fiddah wa ala al-miqdaril wajibi fiha. Waqad ajma'a, telah berijma' atau bersepakat. Siapa al-muslimuna, orang-orang Islam, ala wujubiz zakat, terhadap wajibnya mengeluarkan zakat, fin nuqudi, dalam mata uang, min adh-dhahabi, diantaranya emas, wal fiddati, dan perak, wa alal miqdaril wajibi fiha, begitu juga atas kira-kira kewajiban mengeluarkan zakat tersebut. Jadi ini sudah disepakati oleh orang Islam. Apa sih mata uang yang diwajibkan untuk zakat, dan berapa sih kira-kiranya untuk mengeluarkan zakat tersebut? Jadi kenapa di sini yang dibahas kok naqdain, zahab wal fiddah? Karena memang dulu mata uang zaman Islam itu bukanlah rupiah, dolar, atau euro, tapi memang emas dan perak. Jadi kalau kita membaca fikih atau apa sejarahnya, pasti tidak lepas dari dinar dan dirham, tidak ada dolar atau euro. Inna dhahaba wal fiddata lama dinani nafisan awda'allahu fihima minal manafi'i wal khasa'is at-tabi'iyyah ma lam yudi'hu fi ghairihima fala ghurwa in ittakhadhahuma an-nasu mundhul usuril ba'idah nuqudan wa athmanan lil asya' wa min tilkal khasa'is thabatuhuma ala halihima wa adamu qabulihima lisada' wa ta'akkul wa thabat qimatihima nisbiyan wa imkani tajzi'atihima ila ajza'in saghirah ma'a baqa'il qimatin nisbiyah lil ajza' wa sa'ubatil ghashyi fihima li suhulati tamyiz zaif bi mujarradir ru'yati wa sima'ir ronin. Ini ciri-ciri tentang keistimewaan. Kenapa yang dibahas hanya naqdain? Inna dhahaba, sesungguhnya emas, wal fiddata, dan perak, lama dinani, itu termasuk dua tambang, nafisani, yang sangat berharga. Jadi perut bumi itu kan mengeluarkan banyak tambang, pasir, termasuk juga apalagi kalau yang di Papua itu ada batu bara. Nah, khusus untuk zahab wal fiddah itu disebut apa? Lama dinani nafisan, yaitu dua tambang yang sangat berharga sekali. Kenapa? Auda'a, menitipkan, Allahu, siapa Allah, fihima, dalam naqdain, dalam emas dan perak, menitipkan apa? Minal manafi'i, beberapa manfaat, wal khasa'isi, dan karakteristik atau ciri-ciri khusus atau keistimewaan, atau bi'iyat, yang bersifat natural, nature. Kenapa kok bisa dikatakan al-manafi' wal khasa'is atau bi'iyah? Karena malam yudi' auda'a yudi'u, malam yudi', karena Allah tidak menitipkan fi ghairihima, di selain menitipkan apa? Menitipkan khasa'is dan manafi' tersebut fi ghairihima, di selain zahab dan fiddah. Jadi memang Allah sudah mengkhususkan emas dan perak tersebut, yang mana kelebihan atau karakteristik itu tidak dititipkan pada selain dua benda tersebut. Maka ini yang menjadikan
emas dan perak itu disebut apa? Lama dinani nafisan. Fala ghurwa, maka tidak heran ini takhoda ketika mengambil huma pada fiddah dan zahab, maksudnya menggali atau apa namanya, berebut lah untuk mencari emas dan perak tersebut. Siapa anasu manusia, mundzul usuri sejak beberapa kurun, al-ba'idati yang jauh. Jadi sejak dulu sampai sekarang ya jangan heran kalau manusia itu berburu untuk mencari, menggali tambang emas dan perak. Karena mereka sadar bahwasanya dua benda ini sama Allah dititipi, atau Allah menitipkan keistimewaan terhadap dua benda ini, yaitu emas dan perak. Makanya manusia berebut sampai sekarang ini. Fala ghurwa ini takhadahu nasu mundzul usuril ba'idah nuqudan, baik secara mata uang, wa athmanan, dan harga, lil asyai, untuk segala-galanya. Jadi emas dan perak itu secara harga dia juga terjaga, atau untuk sebagai talak ukur alat jual beli. Makanya standarnya pakai emas karena harganya tidak turun dia. Beda loh ya kalau misalkan kita pakai standarnya tambang yang lain, apa misalkan pasir. Nah, pasir itu harganya kan mengikuti kondisi. Kalau musimnya orang bangun rumah misalkan, itu harganya mahal. Kalau musim banjir ya, itu kan banyak pasir, setelah itu digali banyak, itu biasanya harganya murah. Nah itu kondisional gitu. Tapi kalau emas dan perak itu lebih relatif standar, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh keadaan suatu keadaan, tidak terpengaruh dengan adanya suatu fenomena gitu. Wa mintil kal khosais thabatuhuma ala halihima, dan di antara keistimewaan itu sudah melekat pada diri kedua benda tersebut, yaitu emas dan perak. Di samping itu karakteristiknya apa? Wa adamu qabulihima, dan dua benda tersebut tidak menerima lisodai, terhadap benda yang berkarat. Maksudnya emas dan perak itu tidak akan berkerat. Kalau memang asli ya, ini masih emas yang kalau orang Jawa bilang lantaan, belum dicampur belum disepuh. Jadi kalau emasnya itu kadar emasnya lebih banyak daripada campurannya, itu adamu qabulihima lisoda, tidak akan kena berkarat. Itu keistimewaan dua benda tersebut. Di samping itu wa adamu qabulihima li ta'akul, juga tidak menerima ta'akul itu pretel, rontok. Jadi emas itu walaupun lama direndam dalam air itu tidak akan mengalami kropos, tidak akan mengalami rontok. Ini juga salah satu di antara kelebihan emas dan perak. Di samping itu juga wasabatu qimatihima, dan harganya itu lebih tetap nisbian relatif. Maksudnya ya tidak kayak tadi itu, beda sama pasir. Itu kan harganya akan berubah menyesuaikan keadaan. Tapi kalau emas, sabatu qimatihima nisbian, harganya itu relatif tetap, relatif stabil gitu, tidak terpengaruh. Terus wa imkanu tadziatihima, dan mungkin untuk dibagi ila ajza'in saghirah, terhadap bagian-bagian yang kecil, ma'a baqail qimah, beserta tetapnya harga tersebut anisbiyati yang relatif. Itu kayak apa misalkan emas, harganya ketika emas masih bongkahan itu kan mahal, begitu dibagi kecil-kecil, kayak misalkan dibuat cincin,
dibuat kalung, anting, itu kan juga harganya tidak berkurang, tetap mahal itu. Wasu'ubatil ghasyi, dan susahnya ghasy itu tertipu. Karena kan bisa tahu kan kalau yang asli ya kuning, dan kalau memang agak ada hitam, memang itu sudah ada campurannya. Di sini maksudnya susah untuk mengkelabuinya. Fihima dalam zahab dan fiddah. Li suhulati tamyizi zaifi bi mujarradir ru'yati. Karena apa? Li suhulati tamyizi zaif. Mudah untuk mengidentifikasinya, mana yang asli, mana yang bukan. Bi mujarradir ra'yi, hanya dengan melihat, wasima'ir ronini, dan mendengarkan suaranya. Ronin itu kayak misalkan gelang, kalau sudah dipakai di tangan, digerak-gerakkan ada suara kerincing-kerincing, itu namanya ronin. Maka kalau kalian beli HP di Arab, itu dering atau nada dering, itu bahasa Arabnya ronin. Kenapa? Karena memang ada suara. Nah, maksudnya emas dan perak itu sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi mana emas yang asli, mana emas yang sudah banyak dicampur. Itu hanya apa? Bi mujarradir ru'yah, hanya dilihat, dan wasima'ir ronin, dan hanya didengarkan. Jadi kalau dipakai yang asli, kerincing-kerincingnya itu beda sama yang sudah banyak campurannya. Maksudnya seperti itu. Famin huna nadharat asyari'atu ilaihima nadratan khasatan wa'tabarathuma tharwatan namiyah bi khilqatihima fa'ujabat fihima az-zakah wa tawa'adat ala man kanazahuma dunan apa ini? Tak apa nun? Duna infaqin fi sabilillah. Jadi ini keistimewaan emas ya. Famin huna, dan dari sini, nadharat melihat, asyari'atu syariat agama, ilaihima terhadap posisi emas dan perak tersebut. Nadratan khasatan, dengan cara pandang yang khusus, dibedakan sama yang lain. Karena dia punya karakteristik, punya kelebihan, sehingga dipandang istimewa oleh Islam. Wa'tabarat huma tharwatan namiyah bi khilqatihima. Begitu juga wa'tabarat dan milang-milang, atau mengkategorisasikan Islam tersebut bahwasanya emas apa? Tharwatan namiyah, itu sebuah kekayaan yang terus berkembang. Sehingga apa? Fa'aujabat fihima az-zakatu, maka wajib dalam dua benda tersebut untuk mengeluarkan zakat. Watawa adat, dan syariat tersebut mengancam alaman bagi seseorang kanazahuma, yang menimbun emas dan perak tersebut, duna infaqin, yang tidak dikeluarkan infaknya, fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, Allah berfirman jalla wa ala,